Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kaum bapak, kaum ibu, jamaah salat fardu zuhur Masjid Nurul Iman Perkebunan Nusantara 5 yang insyaallah kita semua orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan Rabiul Awal yang kita kenal dengan bulan Maulidur Rasul, bulan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, bulan Maulid ini saja, bulan Rabiul Awal ini saja kita memperingati Maulid Nabi? Tidak. Kapan Ustaz? Dulu tetangga kita lahir anaknya, lahir cucunya. Datuknya sibuk karena cucunya laki-laki beli 2 ekor kambing. Diundang tetangga untuk makan mendoa. Tapi dalam kenduri itu diundang grup marhaban berjanji. Falamma tamma hamlihi sahrani, ketika sempurna kehamilan Aisyah itu, Aminah itu syahrani 2 bulan. Syahrani itu artinya 2 bulan. Orang tak tahu syahrani, yang dia tahu syahrini. Syahrini dia tahu. 2 bulan hamil Aminah itu, tufiya bil madinati abuhu Abdullah. Dijawab oleh ibu-ibu, Allah, meninggallah ayahnya di Madinah, Abdullah. Jadi ada satu syair yang disusun oleh Imam Mahmud Al-Barzanji dari Madinah menceritakan tentang sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Jadi dulu ketika lahir anak dibacakan syair berjanji itu oleh ibu-ibu grup marhaban berjanji marhaban, sehingga acara itu menjadi sakral karena dibacakan syair tentang kehidupan Nabi. Diharapkan anak ini nanti akhlaknya seperti akhlak Nabi Muhammad SAW. Sekarang masih ada Pak Ustaz? Ada, tapi dah agak kurang. Ibu marhaban dah datang, udah. Apa kata tuan rumah? Ibu nanti jangan panjang-panjang marhabannya ya. Kenapa Pak? Organ tunggal dah nunggu. Jadi kalah grup marhaban berjanji itu oleh organ tunggal. Maka perlu ini kita hidupkan kembali. Marhaban berjanji itu kita hidupkan untuk apa? Walaupun kita tak mengerti apa isinya, paling tidak kita tahu bahwa syair berjanji itu isinya adalah menceritakan tentang riwayat hidup dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Mau sunat Rasul juga dibacakan berjanji. Mau masang inai, mau menikah, khatam kaji, naik rumah, dibacakan syair berjanji itu. Tanda kita bukan saja di bulan Rabiul Awal ini memperingati Maulid, tapi sebelum itu juga kita sebetulnya mengingat dan membaca sejarah Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita memperingati Maulid Pak Ustaz? Dulu di bulan Muharram, tanggal 10 kita puasa sunnah. 10 itu bahasa Arabnya Asyura. Kita puasa Asyura. Nabi sampai di Mekah, ditanya Nabi, nampak orang puasa. Puasa apa kalian hari ini? Kami puasa Asyura ya Rasul, bulan Muharram. Kenapa?
pada tanggal ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Jadi Musa melerai ada tentara Fir'aun dengan Bani Israel dikelahi. Lalu dilerai oleh Musa, tapi karena tentara Fir'aun ini agak mada, ditinjunya lah tentara Fir'aun ini mati. Entah sebedang apa pangkal lengan Musa, ditinjunya mati. Maka tahu Fir'aun, marah Fir'aun. Lalu apa kata Fir'aun? Tangkap Musa, bunuh pengikutnya Bani Israel. Lalu dikejarlah Nabi Musa sampai di tepian Laut Merah, ke kiri pantai, ke kanan pantai, ke depan laut. Akhirnya apa? Allah perintahkan, pukul laut itu dengan tongkat Muhammad. Wahai Musa, terbelahlah laut tadi lewat Musa. Musa sampai di seberang, Fir'aun ragu ngikut. Akhirnya dia ngikut, pas sampai di tengah laut tadi dipukul lagi oleh Musa, bersatu air tadi. Fir'aun pun tenggelam. Lalu dalam Al-Quran diceritakan ketika muncul tenggelam, naik tangan Musa itu, tangan Fir'aun. Apa kata Fir'aun kepada Allah? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Mulai hari ini aku beriman kepada Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun. Mengaku Fir'aun itu bahwa Allah itu ada, Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi taubat Fir'aun tak diterima. Kenapa? Sudah sampai di tenggorokan, dia mati dalam keadaan kafir. Bersyukur dengan berpuasa karena Musa diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun. Kenapa mengulang memperingati Maulid Nabi, mengenang kelahiran Nabi? Bersyukur karena Nabi Muhammad dilahirkan. Kenapa tak boleh? Maka dalam Al-Quran disebutkan wazakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah wahai Muhammad. Apa hari-hari Allah itu? Dalam tafsir disebutkan bi ni'amillah, dengan nikmat-nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur Nabi Musa diselamatkan, dan kita juga bersyukur karena Nabi Muhammad diutus kepada kita. Kalaulah tak diutus Nabi Muhammad, makanya protokol selalu bilang yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman penuh dengan ilmu pengetahuan. Kalau tak ada Nabi Muhammad, mungkin kita sudah menyembah batu, menyembah kain, menyembah pohon. Datang Nabi Muhammad dengan kalimat La ilaha illallah. Sedangkan ada Muhammad, kita masih menyembah batu. Batu apa Ustaz? Batu cincin. Maka bersyukur kita dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Poin yang ketiga, lalu kenapa kita mengikuti memperingati Maulid Nabi Muhammad Ustaz? Karena kita cinta kepada Nabi. Bagaimana cara ciri cinta kepada Nabi? Pertama, banyak bersolawat. Kata ulama, uhibbu syai'a, mencintai sesuatu itu aksaro min zikrihi, banyak menyebut. Bapak cinta kepada ibu dulu, mau ketemu susah, mau janjian susah, lewat depan rumahnya, asal nampak atap rumahnya hilang rindu. Ibu mau ketemu abangnya tak bisa, asal nampak aja punggungnya dari jauh, lepas gitu. Lalu bagaimana agar kita terbukti cinta kepada Nabi Muhammad? Banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bulan Maulid ini berbanyak solawat. Hidupkan YouTube tentang solawat kita sambil bekerja. Sejuk hati, teduh hati dalam bekerja. Kenapa? Membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Azan berkumandang. Kata Nabi, siapa yang menjawab seruan azan sama dengan seruan muazzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali pada lafaz hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Lalu dia tutup dengan doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyah wa ba'as maqama mahmudan alladzi wa'anta. Dalam Sunan At-Tirmidzi ditambah dengan innaka la tukhliful mi'ad wajabat lahu syafaati
nanti yaumul qiyamah wajib orang itu mendapatkan syafaat dariku di hari kiamat nanti, kata Nabi. Maka mulai sekarang jangan sia-siakan doa setelah azan. Yang kedua, bagaimana cara mengikuti mencintai Nabi Pak Ustaz? Kata pepatah Melayu, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Untuk teman hidup kita 20 tahun, 30 tahun, kita harus kenal anak siapa, keturunan siapa, di mana tinggalnya, sekolahnya di mana. Kita detail untuk teman hidup kita. Untuk orang yang menyelamatkan kita dunia akhirat, Nabi Muhammad, kenapa kita tak kenal? Anak Nabi Muhammad ada berapa? Anak kita TK di rumah menyanyikan itu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim. Coba lagi. Anak hafal, emaknya tak hafal. Bagaimana kita mau cinta kepada Nabi? Pemain bola kita hafal, pemain voli kita kenal, tapi kenapa dengan Nabi kita sendiri kita tak kenal? Maka hadiri majelis maulid, hadiri ceramah maulid itu apa? Agar kita tergolong orang yang cinta kepada Nabi. Yang ketiga, ikuti akhlak Nabi. Bisa kita ikuti akhlak Nabi Pak Ustaz? Meniru Nabi, bisa? Kenapa? Karena Nabi itu melewati etape kemanusiaan seperti kita. Nabi pernah menjadi anak-anak, Nabi pernah menjadi remaja, Nabi pernah menjadi dewasa, Nabi pernah menjadi suami. Bagaimana Nabi menjadi suami, Pak? Ketika Nabi wafat, berbondong-bondong orang datang ke rumah Aisyah, istri Nabi. Wahai Ummul Mukminin, engkau istri Rasul, bagaimana Nabi waktu hidup? Lalu dijawab oleh Aisyah, suatu hari Nabi itu dia mau pergi rapat ke rumah sahabat. Lalu dia permisi pamit kepada. Apa kata dia? Wahai istriku, malam ini aku ada rapat di rumah sahabat. Mungkin aku pulangnya lama. Nanti engkau tidurlah duluan. Nanti aku pulang, aku ketok pintu. Baik. Jam 12 mungkin jam kita, balik Nabi ketok pintu. Assalamualaikum Aisyah, abang pulang. Sekali tak dibuka, 2 kali tak dibuka, 3 kali diketok, tak dibuka. Nabi berpikir mungkin Aisyah capek, letih bekerja seharian. Dia buka sorbatnya, dia bentang depan pintu, di situ dia tidur sampai pagi. Jam 3 Aisyah bangun. Dirasanya, dirabanya sebelah, tak ada suaminya, tak ada Muhammad. Bangun dia buka pintu, nampak Muhammad tidur. Nabi bangun duluan. Maaf Aisyah, rapatnya alot, aku telat pulang. Maaf, aku tak bisa tidur bersama. Udahlah tak dibukakan pintu, tidur di luar. Dia pula yang minta maaf duluan. Ini Muhammad dulu. Muhammad sekarang coba lambat buka pintu, digedor jendela, tak dibuka. Pas dibukakan pintu, keluar telunjuk kita. Apa kata Pak? Kau lolo atau mati? Marah kita lambat dibukakan pintu. Air datang lambat, marah kita kepada istri. Nabi, istri merasakan istrinya itu kelembutan sikap. Dia memanggil dengan panggilan yang baik, ya Humairah, wahai istriku yang putih kemerah-merahan. Ustaz, istriku hitam Pak Ustaz, boleh aku panggil yang Humairah? Boleh. Asal jangan panggil ya Hajar Aswad saja. Nabi istri kepada istrinya sangat lembut. Maka bisa kita meniru akhlak Nabi, bisa. Berbuat baiklah kepada istri kita. Kami adalah orang yang baik terhadap istri kami. Nabi pernah menjadi suami, Nabi pernah menjadi pemimpin. Bagaimana pemimpin yang baik itu? Nabi memimpin dengan penuh kasih sayang. Bagaimana Nabi menjadi datuk? Orang yang sangat sayang kepada anak cucu. Jadi kita ikuti akhlak Nabi, kita ikuti
ibadah Nabi. Terakhir, Gubernur Mesir mengutus seorang dokter ke Madinah. Untuk apa? Menengok Nabi. Menengok Nabi kalau Nabi sakit obat. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan dokter itu. Nabi tidak pernah sakit. Balik dia ke Mesir. Ngapa kau balik? Nabi tak ada sakit. Apa resep Nabi tak pernah sakit? Pertama, Nabi itu orangnya cepat tidur, cepat bangun. Kelawat, lambat lolok, lambat aja lewat sini. Nabi tidur habis isya, bangun jam 3, tahajud sampai subuh. Yang kedua, Nabi itu makannya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Yang ketiga, Nabi itu orangnya bersih, bersih penampilan, dan yang paling penting bersih hatinya. Maka banyak berselawat, ikuti akhlak Nabi, kenali Nabi, ikuti ibadah Nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi dan bersama Nabi di dalam surga Firdaus kelak. Amin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.